Bagaimana, Bapak? Siap izin Pak. Urusan anggaran? Nah, sekarang gini dulu. Pertama, kita kan berucap terima kasih ya pada semuanya. Saya kemarin sudah berucap terima kasih pada terutama kan pada pelaksana teknis di lapangan. Kalau gubernur, setda, kepala dinas kan cuma nyuruh kerjanya, ya kan? Yang melaksanakan kan PPK, terus kemudian nanti secara teknis para pekerja di lapangan. Jadi kita mengucapkan terima kasih karena progres pembangunan di Jawa Barat hari ini menurut saya sih sangat tinggi. Kan baru ada zaman dulu Pak Bambang kan jalan banyak ditambal ya Pak, anggarannya kecil. Sekarang mah lapis, habis itu bikin trotoar, pasang lampu, ya gagah lah. Nah, pokoknya bagus, saya ucapkan terima kasih. Nah tentunya kita paham bahwa kita sudah sejak awal berkomitmen tidak ada uang mengendap. Karena kepemimpinan saya dari dulu tidak pernah ada uang mengendap, kan? Nah kemudian karena tidak ada uang mengendap, pasti pembangunannya dikebut. Walaupun pernah ada kontroversi, ada berapa dulu? 3,4 triliun uangnya diendapkan. Sebenarnya bukan uangnya diendapkan, uangnya belum dibayarkan karena pekerjaannya belum selesai dikerjakan. Nah, sekarang saya nanya sama Norman, sekarang mengendap apa kurang duitnya? Kurang Pak. Ini Norman kepala badan pengelola keuangan daerah. Kurang, Nah, Pak. jadi sekarang tuh progres belanja lebih tinggi daripada pendapatan. Betul. Betul Pak, lebih besar. Jadi tahun 2025 ini kita kekurangan uang untuk bayar berapa? Kurang lebih 600 miliar Pak. 600 miliar. Ya. Kurang bayar. Ya, kurang bayar. Ya kurang bayar, jangan sebut gagal dong. Tunda bayar. Tunda bayar. Jadi Tunda ya, bayar. kalau kurang 600 miliar berarti dibayarnya tahun 2026. ridho nggak kontraktornya? Ridho Pak, sudah dikomunikasikan Pak Agung kemarin. Ya karena uangnya juga mereka kan tidak akan dipakai tiap hari, disimpan juga kan. Ya. Ridho ya? Ridho, Pak. Mual demo. Wow. Oh, wow. Jadi kurang 600 miliar Ya. diakibatkan karena angka pembangunan Meningkat tajam. tajam. Tajam Pak. Di antaranya Infrastruktur jalan, dari jembatan, PJU, PJO, listrik, gedung sekolah, sekolah. jaringan listrik masyarakat miskin, Ya. terus pelayanan dasar kesehatan, Ya. bayar hutang tahun yang lalu, Betul Pak. BPJS, PJS. ngutang berapa? Sisa 284 miliar Pak. Dari hutang, 325. kenapa dulu BPJS tidak terbayar sih Bu? Waktu itu uangnya memang tidak ada Pak. Sebentar dulu, ini saya pakai logika ya Bu. Ya, saya nanya nih. Tahun 2024, tahun 2023, ya kan? Ya. Saya tidak berarti mengkritik masa kepemimpinan yang dulu. BPJS tidak terbayar. Betul Pak. Jadi pada saat itu kan kita punya komitmen 40 dibayar oleh provinsi, 60 dibayar oleh kabupaten. Aha. Jadi itu sudah satu komitmen ya Pak. Aha. Cuman kan memang ditagihkannya itu bertahap ya Pak. Aha. Tidak langsung gitu dibayarkan karena kan tergantung verifikasi setiap bulannya. Oke. Nah pada saat akan dibayarkan memang dananya tidak ada. Tidak ada Pak. pertanyaannya. Pada waktu tahun 2023, tahun 2024, Pemprov tidak membayar BPJS karena uangnya tidak ada. Saya nanya, tahun 2024 Bapak Sekda berapa silpa? Silpa kita di 1,7. Berarti duit ada. 1,7 triliun berarti Ya ada Pak. ada Bu, bukan nggak ada duit. Nih, harusnya dimarahin, harusnya Bapak bayar waktu itu. Skenarionya bertahap Pak. Hah? Jadi bukan ketika kita tidak baik ya karena Kan duitnya ada. silpa kan baru bisa kita ketahui setelah lewat anggaran. Ya artinya merencanakan. Nah gini saya nanya orang pernah, siapa yang pernah orang jadi Bapeda terus-terusan? Atau Bapak pernah di Bapeda? Berapa tradisi Pilpa, Selpa, Pemprov Jabar dulu? Di 2024 kemarin Pak, itu Silpa 1,7. 1,7. Kemudian di 2023 itu rata-rata memang di antara 1,8 1,5, rata-rata di bawah 2. Artinya dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir Pemprov Jabar punya tradisi silva. Ya. Uang tidak dipakai. Betul. 1, Rata-rata 1,7. kenapa pinjam duit? Di antara 1,7 triliun itu memang ada yang earmark Pak, artinya
punya silpa tapi harus digunakan kepada pos belanja yang khusus juga. Contoh misalnya DAK fisik yang tidak terserap itu tidak boleh digunakan untuk Bisa tahu, tapi kan tidak besar. Kalau bana mah ngaran provinsi, ini sudah ngabong ke urang. Bapak pemain saya pelatih, Pak. Oh, siap. Pertama aja kan waktu itu logikanya kalau ada silvanya tiap tahun besar, ngapain pinjem? Urusannya Pak, saya ini sekarang paling riweuh. Ini di antara gubernur selama menjabat di Jawa Barat. Ini gubernur yang bebannya gede banget kalau ngomong Pak. Ya. Ya kan Pak? Satu, kita terbebani oleh hutang. Berapa hutang harus bayar dalam setiap tahun? Setiap tahun sampai dengan tahun 2029 rata-rata 566 miliar, Pak. Artinya, kalau tidak punya hutang, tidak usah Tunda, Pak. tunda bayar. Artinya kalau dari dulu anggaran ini dimanage dengan baik, kita ini sudah bisa membangun segala macam dan tidak berutang. Jadi kalau saya mau pakai logika bahwa tunda bayar 600 miliar itu sebenarnya tidak mesti terjadi. Karena apa? Karena Pemda provinsinya harus bayar utang ke pusat. Ya. Gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kita punya utang ke pusat PEN Ya. Ya. harus dibayar kurang lebih 600 miliar Per tahun. per tahun, ya kan? Terus beban yang dimiliki oleh kita adalah Kertajati. Salah satunya. Nah, terus biaya Aljabar juga tinggi. Betul. Ya. Oke. Oke, kurang lebih lamun disatukan kan itu sekitar 700 loh, Pak. Hah? 750 miliar per tahun. Beban kita 750 miliar per tahun. Jadi kalau hari ini ngutang 600, tunda bayar 600, sebenarnya kita tuh masih punya selisih 150. Harusnya bisa nyin jalan doi, bayar listrik doi. Nah, tinggal sekarang kita kalau pusat terhadap kita otomatis dipotong nggak? Otomatis. Yang 600 tuh dipotong nggak? Otomatis. Pen. Dari DAU Atau ya. DAU, Pak. Per DAU bulan. kita berkurang 600 miliar Iya. dalam setiap tahun. Setiap bulan, Pak, potongannya. Ya ada dalam setiap Ya, tahun betul. dipotongnya setiap bulan, kan gitu loh. Iya, langsung. Dipotong rata 600 miliar. Iya. Pertanyaannya adalah pusat punya nggak ke kita kewajiban yang belum selesai? Misalnya kamu kepala Bapenda, pusat punya nggak kewajiban pada kita dari dana bagi hasil yang kekurangan pembayarannya belum dibayarkan? Ada, sudah ada PMK-nya itu yang DBH kurang salur 2023 itu besarannya 191 miliar. Ada PMK-nya Ada PMK 191 miliar. Kita berhak nagih loh itu. Karena kita hari ini kurang duit. Terus ada lagi nggak? Yang 2024 tapi belum keluar PMK-nya, Pak. Tapi dalam hitungan kita, walaupun belum keluar PMK-nya 2024, ada nggak yang kurang salur? Kurang salur ada 1,02 triliun. Hah? Triliun. Ya, triliun. Kita nggak punya PMK-nya belum, kita masih belum buka. Untung tidak dibayarkan oleh pusat. Kalau dibayarkan, beak duitna, mau jadi nanaon tak? Ya kan? Saya terima kasih 2024, ya minimal aya tagihan. Ya kan? Minimal aya tagihan nih. Wah, kita tidak punya utang, Pak. Kita masih Ya. punya lebih, Pak. Harapan. Ya enggak bukan harapan, ini fakta tinggal dihitung, Iya, Pak. ini dipakai. Jadi hitung aja nggak ada masalah. Ini kan hubungan hukum antara pemerintah pusat dengan daerah, Pak. Kan ada aturan undang-undangnya. Kita ini kan membangun bukan buat kita, Pak. Bukan buat saya mah segala eueuh. Buat pembangunan masyarakat. PJU, Siap. ruang kelas baru, rumah sakit, listrik untuk rakyat miskin, normalisasi sungai, jalan, jembatan. Listrik, Pak. Ya udah. Kemudian perumahan pemukiman untuk semua. Itu. Jadi total ya kan 1 triliun berapa? Yang 2024-nya 1,02 triliun Ditambah ditambah 191. jadi 1,2 triliun ya kan? Kita hari ini tunda bayar 600. Kita masih punya 600 lagi, Pak. Kita berdoa mudah-mudahan dibayar. Saya makanya optimis saya, Pak. Iya, Pak. Optimis. Nah sekarang kita geser 2026. Nah hasil
evaluasi. dan sesuai surat edaran Mendagri dan Jadi kumaha cenah evaluasina? setelah kami coba dalami Pak Gubernur hasil evaluasi dan itu berdasarkan surat edaran, tentu dengan catatan kita mengikuti skenario dari pusat, maka defisit kita di angka 4,3 triliun Pak. Defisit. Ya. Karena alokasi pendapatan yang kita buat belum dianggap punya dasar hukum. Ya, karena pusat menganggapnya secara de jure PMK-nya belum perlu. Sementara kita kan de facto Pak yang tadi saya.